Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih membahas tentang neraka, dan saat ini insya Allah kita akan membahas berbagai hal lainnya, sifat-sifat ataupun postur dari ahlun nar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, dirsul kafir au nabul kafir mislu uhudin wa ghiladu jildihi masiratu salasin. Dirs itu gigi taring orang kafir, atau gigi geraham orang kafir, atau gigi taring orang kafir. Karena dirs kadang diartikan dengan nab yang artinya taring, dan kadang dirs diartikan dengan gigi geraham, atau keduanya. Gigi geraham atau gigi taring orang kafir besarnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu tinggi sekali, mungkin lebih tinggi dari menara ini yang di Masjid Baitur Rahim ini, dan panjangnya sekitar 7 kilo. Jadi itu melingkar panjang sekitar sampai 7 kilo, itu Gunung Uhud. Itu besarnya gigi geraham atau gigi taring dari orang kafir di neraka. Wa ghiladu jildihi masiratu salasin, tebalnya daging orang kafir itu jarak tempuh 3 hari. Jadi kalau kita berjalan 3 hari, kita kalau dari Jakarta ke Pekalongan berapa hari? Perjalanan pakai onta atau pakai kuda, mungkin nggak sampai 3 hari. Mungkin dari ujung Jakarta sampai Banyuwangi, itu tebalnya kulit daripada penghuni neraka. Na'udzubillahi minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis ini hadis sahih. Nggak bisa kita bayangkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kita yakin benar, tapi kita nggak bisa membayangkan seperti apa wujud dari orang kafir yang memiliki gigi sebesar gunung Uhud dan memiliki kulit yang tebalnya sampai 3 hari perjalanan. Masiratu salasin, yaitu salasi layalin, ditempuh 3 hari 3 malam. Disebutkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma baina mankibai al-kafir finnar masiratu salasati ayyamin lirraqibil musri'. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Jarak antara 2 bahu orang kafir, baina mankibai al-kafir, nanti di neraka, itu jaraknya perjalanan 3 hari, masiratu salasati ayyam lirraqibil musri', orang yang menunggangi kendaraan yang cepat. Kuda itu mungkin bisa sampai larinya 100 km per jam, atau mungkin lebih dari 100 km, atau kurang dari 100 meter. Katakan rata-rata 80 km per jam selama 3 hari. Dari ujung
Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur saja nggak sampai 1 hari 1 malam. Itu bahunya orang kafir di neraka. Ini menunjukkan, dan mereka besar, bukan kemudian mereka menjadi kuat, tapi mereka dibesarkan oleh Allah untuk lebih menderita dengan siksaan-siksaan dari api neraka. Karena api itu akan menyusup sampai ke dalam jantung, dalam hati, dan sampai ke otak, dan otak itu sampai mendidih. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi otak yang mendidih, dan itu adalah hukuman siksaan bagi orang yang paling ringan siksanya dari orang kafir. Ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat di dalam neraka. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dirsul kafir yaumal qiyamati mithlu uhudin wa ardu jildi sab'una dhira'an wa aduduhu mithlul bayda wa fakhiduhu mithlu wariqan wa maq'aduhu minan nari ma baini wa baina ar-rabazah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan ini adalah lafaz dari Al-Hakim. Di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa gigi orang kafir, gigi geraham atau taring orang kafir di hari kiamat nanti seperti gunung Uhud, dan ardu jildihi, dan lebarnya dagingnya sab'una dhira'an 70 hasta. Nggak tahu 70 hasta dari orang yang di dalam neraka ataupun tidak. Wa adudu mithlul bayda, dan lengannya dari sini sampai sini itu mithlul bayda, yakni seperti tanah yang putih atau yang luas panjang. Wa fakhidhu mithlul wariqan, kemudian wariknya, duburnya itu fakhidhu, pahanya seperti dubur, dua duburnya itu di belakang besar. Wa maq'aduhu minan nar, dan tempatnya nanti di neraka ma baini wa bainar rabadah, yakni seperti antara diriku, kata Nabi, dengan Rabadah. Rabadah di satu tempat dari Nabi Madinah sampai ke Rabadah itu wallahu taala alam berapa kilo. Tapi di sini menunjukkan meskipun lebar dari kulit itu hanya 70 hasta, ini mengisyaratkan bahwa ada yang tebalnya sampai 3 hari, perjalanan 3 hari 3 malam, dan ada yang hanya sebatas 70 hasta, dan ia memiliki tempat di neraka yang sangat jauh, yakni sangat besar dari tempat Nabi ke Rabadah. Ini kondisi fisik orang kafir ketika di dalam neraka, penghuni neraka. Na'udzubillahi minan nar wa min ahlin nar. Kemudian kekuatan api neraka, mungkin kita sudah sering mendengar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 97 dan 98. Allah Ta'ala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan kami membangkitkan mereka pada hari kiamat, yaitu orang-orang kafir dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dan dikumpulkan di mahsyar berjalan dengan muka mereka. Nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, jadi mereka berjalan dengan muka mereka dalam keadaan umyan wa bukman wa summan, buta, bisu, tuli.
Ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali api itu mau meredup, maka Allah tambahkan gejolak nyalanya api. Jadi nggak akan pernah padam. Hampir mau surut saja, sudah Allah tambahkan gejolak panasnya. Zalika jazaa'uhum bi'annahum kafaru biayatina. Yang demikian itulah balasan untuk mereka orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Bi'annahum kafaru, karena mereka kufur, biayatina, terhadap ayat-ayat kami, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mempercayai dengan apa yang Allah beritakan di dalam kitab sucinya, maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka tidak percayanya bagaimana ketika di dunia diingatkan, mereka mengatakan aidza kunna 'idhaman wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka mengatakan, apakah nanti ketika kami sudah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, kami kemudian akan dibangkitkan menjadi makhluk yang baru? Menunjukkan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, menunjukkan mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan ini hukuman mereka, dan di sini yang dijadikan sebagai kekuatan api neraka yaitu kullama khabat zidnahum sa'ir. Setiap kali api itu hendak padam, mau redup, belum padam, karena hendak pernah padam. Maksudnya setiap kali hendak menyurut nyalanya, zidnahum sa'ira, maka kami tambahkan nyala api itu untuk mereka. Nyala api neraka itu ditambahkan lagi. Ini akan semakin jelas dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api kalian yang digunakan oleh manusia, oleh anak Adam untuk menyalakan, yaitu menyalakan api di dunia ini, untuk memanasi air, merebus air, atau membakar kayu bakar dan sejenisnya, itu adalah juz'un min sab'ina juz'an. Itu hanya baru satu bagian dari 70 bagian api yang sebenarnya. Min harri jahannam, itu masih satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Menurut penelitian Allahu ta'ala alam, bahwa api dunia yang paling panas itu ada di dalam magma, yakni di dalam perut bumi dan di dalam gunung, perut gunung itu, dan itu bisa mencapai 6000 derajat Celcius. Ketika keluar, dia terkena udara langit yang dingin menjadi surut sampai 3000 derajat Celcius atau sejenisnya, sampai pokoknya 30 derajat, surut setengahnya. Orang terkena gembelnya, apa namanya, kambing gembelnya, apa namanya itu, asapnya itu ngelewatin atasnya langsung hancur. Apalagi kalau sampai digulung, dan itu masih 1/70 api yang nanti akan membakar manusia di dalam neraka. Na'udzubillah minan nar. Kita yang apinya cukup sebesar lilin saja, jari kita tidak mampu bertahan dalam hitungan beberapa detik. Siapa yang mampu menahan rasa panas? Siapa yang mampu menahan rasa panas? Tidak ada. Nah iya, baru sebentar aja sudah melepuh, sudah akan membesar dan sudah menggelembung, dan dalamnya sudah ada cairannya mau meletus. Kalau dilamakan meletus. Pernah mendengar cerita orang-orang kafir yang
jenazahnya dibakar, itu meletus. Padahal itu paling panasnya sampai 100 derajat katakan, atau 300 derajat, tidak sampai 1000. Itu pecah dan meletus. Allah Akbar, itu sudah mati. Apakah merasakan? Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi merasakan. Dan itu baru siksaan di dunia. Bagaimana dengan siksaan di akhirat nanti, yang dikatakan oleh Allah setiap kali hampir padam akan ditambah kobaran nyalanya. Na'udzubillahi minan nar. Maka sungguh kita bayangkan, yang harus kita renungi, bagaimana kalau kita dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillahi minan nar. Karena kita tidak pernah tahu apakah amalan yang kita lakukan ini semuanya baik diterima oleh Allah, ataukah ia terhapuskan oleh amalan-amalan kita yang lain karena dosa-dosa kita. Bahkan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau setiap kali memasuki malam dan pelita di rumahnya dimatikan oleh Ummu Darda, beliau ketakutan luar biasa. Dan ketika ditanya, beliau mengatakan, saya teringat dengan kondisi di dalam kubur. Ini panasnya yang satu bagian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka bertanya, qalu wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah, demi Allah yang di dunia ini, api di dunia ini sudah cukup panas ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluha mithlu harriha. Sungguh api yang di dunia itu nanti akan dibawa ke akhirat dan akan ditambahkan dengan 69 bagian lainnya yang setiap bagiannya sama panasnya. Yaitu yang di sana panasnya adalah pada puncak mungkin sekitar 3000 sampai 6000 derajat. Ya Rabbana, siapa yang mampu bertahan dengan api itu? Oleh karenanya hanya satu celupan seseorang dicelupkan ke dalam neraka akan menghilangkan semua kenangan indah yang pernah dimiliki di dunia. Bagaimana kalau ia tinggal menetap di dalamnya? Dan bagaimana kalau seandainya itu kita, na'udzubillah min dzalik. Karena nggak ada jaminan bahwa kita selamat dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, yaitu disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama hadis. Hadis ketiga dalam hal ini yaitu kuatnya panas api neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin naru ila rabbiya faqalat rabbi akala ba'di ba'dan." Kata Nabi bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, api neraka mengadu kepada Allah, melapor kepada Allah, kepada Tuhannya penciptanya. Api itu berkata, dan semua makhluk di alam semesta ini bisa berbicara kepada Allah. Bahkan mereka bertasbih, bertahmid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita saja yang tidak tahu. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak mengerti cara mereka bertasbih kepada Allah. Dan termasuk berbicara. Di sini api neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini benar dan bukan dongeng. Karena hal-hal yang gaib seperti ini wajib kita imani bersandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Maka berkata api itu, wahai Rabbku, sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Akala ba'di ba'don. Sebagian diriku memelahap sebagian yang lain. Bayangkan bagaimana satu api ini membakar sampai memakan yang lainnya. Maknanya api itu semakin
panas dan semakin panas dan semakin panas. Fa'adzina laha bi nafasaini, nafasin fis syita'i wa nafasin fis saif. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan api neraka itu dengan 2 nafas. Jadi neraka itu bernafas. Betul-betul bernafas. Bagaimana bernafas itu bukan urusan kita, tapi kita wajib mengimani bahwa api neraka itu bernafas. Nafasin fis syita, dan nafas sekali di musim dingin. Wa nafasin fis saif, dan nafas di musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Saat nafas di musim panas, maka itu adalah kondisi yang paling panas di dalam neraka. Sudah jangan pernah berharap untuk mencoba atau mengetahui. Cukup kita wajib mengimani. Jadi panasnya api neraka yang paling panas saat api neraka itu bernafas di musim panas. Dan wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan kondisi yang paling dingin di neraka itu pada saat nafas neraka pada musim dingin. Kalau gitu sejuk, enggak. Dinginnya api neraka ketika api neraka itu bernafas di musim dingin, maka itu lebih panas dan lebih menyakitkan dari api. Kita pernah memegangi es batu. Kalau kelama-lamaan megangi, terasanya apa? Panas. Awalnya dingin, tapi kalau terus dipaksa akan panas, kecuali yang sudah biasa sampai tangannya ngapal atau yang pakai lapisan. Tapi kalau memegang pada tangan yang kondisinya normal, maka lama-kelamaan memegang, dan seperti itu. Tapi ini lebih dahsyat dari yang bisa kita bayangkan. Na'udzubillah minan nar. Ini kekuatan panasnya neraka. Jadi dingin yang sampai pada puncaknya menjadi menyakitkan, dingin yang menyakitkan. Ini mungkin hari-hari ini kita merasakan musim dingin. Sampai mungkin di tengah malam atau menjelang subuh itu rasa dingin itu menyengat ke dalam tulang. Bagaimana nanti kalau mereka yang di dalam neraka itu, api ketika bernafas di musim dingin, dia masuk ke dalam seluruh tulang dan sumsum dan seluruh bagian dari tubuh melalui pori-porinya dan kulitnya seluruhnya. Na'udzubillahi minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih juga. Artinya hadis ini hadis sahih tanpa diragukan. Kemudian bahan bakar neraka, kita sudah maklum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia itu sendiri dan batu. Manusia dibakar di neraka habis. Manusia yang dibakar di dalam neraka habis atau tidak? Tidak. Karena orang yang di dalam neraka, terutama orang-orang kafir, dia akan kekal di dalam neraka dan tidak akan hancur. Maknanya kalau api itu dikasih bahan bakar, bagaimana nyalanya? Akan berkobar-kobar selalu. Demikian pula batu. Batu, apalagi batunya akhirat, batunya neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu itu pun kalau sudah kena api yang panas, mewowo itu jadi mowo itu, maka dia merah. Bahkan api neraka itu bukan merah tapi hitam karena saking panasnya. Na'udzubillah. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka yang seperti itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, lagi kejam, bengis. La ilaha illallah. Kita mendapati orang bengis di dunia saja sudah luar biasa kita takutnya. Bagaimana kalau yang bengis itu adalah malaikat-malaikat penjaga
neraka. Naudzubillah minan nar, naudzubillah minan nar. Semoga kita semua diselamatkan dari api neraka. Yang mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum, apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka, mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah menolak. Itu para malaikat. Jadi tidak ada malaikat itu masuk ke dalam cincin atau ke dalam keris atau menjaga rumah dengan perintah dia, dengan amalan, tidak ada. Itu semua dusta dan permainannya syaitan. Malaikat itu hanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memerintahkan malaikat sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa malaikat itu akan menjaga rumah orang kalau seseorang itu punya amalan-amalan ini yang dilakukan dengan sekian, dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya, maka ini batil semua. Seperti juga orang bertapa untuk mendapatkan kekuatan dari sebuah keris ataupun dari sebuah cincin atau batu atau yang lainnya. Malaikat-malaikat ini makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pilih kasih. Dan malaikat-malaikat ini benar-benar menunaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 98 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 98, sungguhnya kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah dari batu-batu itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian semua akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalian dan yang disembah oleh kalian dari patung-patung itu semua akan menjadi bahan bakar api neraka. Naudzubillah minan nar. Kemudian kalau surga itu ada tingkatan, bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Allah, bahwa tingkatan surga itu sebanyak ayat Al-Quran, sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran, yaitu yang 6.000 sekian atau mendekati 7.000. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang hafal Quran maka kelak nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Qurannya. Dan setiap ayat yang dibacanya dia dinaikkan satu tingkat. Satu ayat berikut yang dia baca naik lagi. Dan kedudukan surga seseorang itu di akhir ayat yang dia baca. Sebanyak ayat yang dia hafal itulah akan menjadi kedudukan yang dia miliki di surga nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Seandainya kita tidak hafal, kita berharap kita memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran dan menjaga amanah hafalan Quran ini. Karena nanti seseorang itu akan dikumpulkan dengan keluarganya. Anaknya akan menarik orang tuanya atau orang tuanya akan menarik anaknya bila mereka semua termasuk ahlul jannah. Maka ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa hafal Quran. Mungkin kita sudah terlambat. Nah, nggak ada terlambat, cuman sudah pesimis dulu. Ya Allah Ustadz, ada yang cerita, saya ngafalin satu juz pindah ke juz lain yang di belakang lupa semua Ustadz. Sama, saya bilang. Ya Allah, ya karena mungkin kita punya dosa dan banyak dosanya sehingga susah. Tapi ada orang yang umurnya 50 tahun dia menghafalkan Quran dan hafal 30 juz. Allahu Akbar. Maka sampai kita patut berdoa, ya Allah jangan engkau matikan hamba sehingga hafal Al-Quran 30 juz. Tapi kemudian jangan dibuat alasan selapak ngapal ke ben dawa umure. Itu juga salah. Tapi artinya bahwa kita berusaha sungguh-sungguh minimal bisa menghafal Quran, tidak harus jadi imam.
Orang hafal Quran itu untuk diri kita, untuk kita pahami maknanya dan bisa kita hafalkan, dan bisa kita renungi maknanya dan kita amalkan di dalam kehidupan dan beragama kita. Kembali kepada, kalau surga itu punya tingkatan ke atas, maka neraka juga punya tingkatan tapi ke bawah. Maka nama tingkatan neraka itu namanya, lapisan neraka namanya darokat. Kalau surga darojat. Darojat itu lapisannya naik ke atas. Kalau darokat itu turun ke bawah. Nah, tingkatan lapisan neraka itu, yang satu itu lebih rendah dari yang di atasnya, terus sampai yang paling bawah. Dan orang-orang munafik, mereka orang yang akan menempati dasar neraka yang paling rendah, fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Karena orang munafik itu kekufurannya nemen, sangat. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengetahui maknanya, tapi mereka mengingkari. Mereka menampakkan dirinya seolah-olah mukmin, tapi sesungguhnya dia menyembunyikan kekafirannya. Bentuk menyembunyikan kekafirannya yaitu bukan dia menyatakan saya kafir, enggak. Karena dia tetap sholat, dia tetap puasa meskipun cok-cokan. Artinya sholatnya, puasanya kadang-kadang. Lebih seringnya dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Tapi dia masih melakukan, mengisyaratkan mereka merasa diri mereka masih muslim. Tetapi sungguhnya hati mereka tumbuh kemunafikan, yaitu kebencian kepada syariat Islam. Baik sholatnya, puasa, zakat, sedekah, infak, haji, umroh, dan lainnya. Semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang yang munafik, sesungguhnya orang-orang yang munafik, innal munafiqin, dia akan ditempatkan fid darkil asfal, yaitu di tingkatan yang paling rendah minan nar, di neraka. Dan engkau walan tajida lahum nasira, engkau sekali-kali tidak akan menemukan seorang pun yang akan menolongnya. Tidak ada seorang penolong yang kamu dapati bisa menolongnya. Na'udzubillah. Ini munafik, yaitu munafik akbar. Orang munafik itu ada dua, kemunafikan asghar dan kemunafikan akbar. Kemunafikan asghar yaitu yang mungkin punya sifat pendusta, suka bohong, atau suka ingkar janji, suka bukan sekali-kali, atau suka tidak amanah, suka khianat, atau kejam, keji, licik. Yaitu kalau dia punya musuh, dia akan berusaha segala cara untuk menghancurkan musuhnya. Ada enggak? Ada. Kalau 4 sifat ini dimiliki oleh seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana munafikan khalisan. Kalau 4 sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia benar-benar menjadi munafik sejati. Na'udzubillah minan nifaq al-khalis. Sedangkan nifaq itu masuk nifaq akbar. Sedangkan kemunafikan akbar lainnya, yaitu dia akan lebih menderita hatinya, sakit hatinya kalau mendengar Islam itu maju. Kalau pengajian sunnah itu semakin merebak, sakit hatinya. Tapi kalau mendengar ada pembubaran pengajian, wah senang luar biasa. Mereka ini dohirnya, dan mereka lebih senang dengan orang-orang kafir daripada orang-orang muslim.
lebih dekat dengan orang-orang kafir daripada orang muslim. Na'udzubillah. Ini sifat-sifat ini baru sebagian, dan banyak lagi sebagian lainnya seperti memperolok-olok sesuatu dari syariat agama. Seperti misalnya jenggot, bedus gembel, atau orang-orang yang berpakaian ndak isbal cingkrang, kebanjiran, kena rob. Ini ledekan. Akhwat yang memakai cadar katanya ninja. Dan berbagai macam ejekan-ejekan itu sungguh ia mengeluarkan seseorang dari imannya. Na'udzubillah min dzalik, minal istihza. Oleh karena itu orang-orang munafik ditempatkan oleh Allah di tempat neraka yang paling dasar, yang paling rendah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya insyaallah taala setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Itu tadi yang kita bahas sebelum azan, yaitu lapisan atau tingkatan neraka. Tingkatan neraka dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Semakin rendah maka semakin dahsyat siksanya. Kemudian naungan yang ada di dalam neraka. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 41 sampai dengan 44 Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wala karim. Ashabus shimal golongan kanan, golongan kiri. Ma ashabus shimal, betapa menderitanya dan celakanya golongan kiri. Mereka berada di dalam siksa angin yang panas dan air yang mendidih. Fi samumim wa hamim wa dhillim min yahmum, dan mereka di bawah naungan dari asap yang hitam. Di bawah naungan asap yang hitam, yaitu api neraka itu sampai menghitam. La baridi wala karim, tidak ada kesejukan dan tidak ada pula udara yang baik. Jadi ya tidak bisa merasakan kehidupan, sehingga Allah katakan la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati tapi juga tidak hidup. Mereka tidak mati karena mereka tidak benar-benar tidak mati, akan terus hidup di dalam siksa. Tapi kemudian dikatakan oleh Allah mereka tidak hidup karena mereka tidak bisa menikmati kehidupan di akhirat di dalam neraka sedikit pun. Na'udzubillahi minan nar. Di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum min fawqihim dulalun minan nari wa min tahtihim dulalun dzalika yukhawifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Mereka yang di dalam neraka itu di atasnya ada naungan-naungan yang berlapis-lapis dari api neraka, dan juga di bawah mereka ada lapisan-lapisan api dikepung dari atas dan bawah dan dari semua arah. Allah katakan ini dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, Allah mengancam hambanya dengan hal ini, mengingatkan kepada hambanya siapa yang durhaka dan tidak beriman dan kufur kepada ayat-ayat Allah, maka Allah ancam dengan neraka yang seperti itu.
Bagaimana seseorang bisa lepas dari neraka? La ilaha illallah. Kita sudah ceritakan dulu bagaimana dalamnya neraka sejauh 70 tahun perjalanan batu yang besar jatuh. Bagaimana seseorang yang berada di tengah neraka bisa keluar. Bahkan mereka yang di permukaan neraka yang paling ringan pun siksanya tidak bisa keluar. Karena malaikat-malaikat penjaga neraka itu banyak. Ada 7, yang paling besarnya adalah malaikat Malik, tapi masing-masing malaikat itu punya bawahannya lagi. Maka Allah katakan, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikian itulah Allah mengancam hamba-hambanya agar mereka beriman kepada Allah. Ya ibadi fattakun, maka Allah katakan, wahai hambaku sekalian, bertakwalah kalian agar terbebaskan dari ancaman siksa neraka. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Mursalat di ayat, yaitu ayat 30 dan ayat 31. Intaliku ila dillin di thalasi syu'ab. Pergilah kalian untuk mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. La dhalilin wa la yughni minal lahab, yang tidak bisa melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Jadi naungan dari api neraka yang memiliki cabang, dan naungan itu sendiri tidak bisa menaungi menyelamatkan orang yang di bawahnya dari sengatan api neraka, karena naungan itu sendiri dari neraka. Bahkan naungan itu tidak bisa melindungi dan tidak pula menolak api nyala neraka. Nyala api neraka. Kemudian penjaga neraka, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 49 dan 50. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam naku na'tikum rusulukum awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Neraka itu akan dijaga oleh malaikat-malaikat penjaganya, dan para penghuni neraka itu saking sudah putus asa, wal iyadu billah minan nar, berkata mereka yang di dalam neraka kepada para penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minal 'adzab, mohonkanlah kepada Tuhan kalian agar meringankan bagi kami 1 hari saja dari siksaan, yauma minal adzab, sebagian hari dari adab ini. Karena mereka mengharapkan terselamatkan dari siksa sudah tidak mungkin, maka yang mereka minta diistirahatkan sejenak dari api neraka. Tapi para penjaga neraka mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka berkata, bukankah telah datang kepadamu rasul-rasul yang diutus kepadamu membawa keterangan-keterangan yang nyata, yaitu kitab suci yang dibawa oleh para rasul kepada setiap kaum. Tidakkah itu cukup? Yang di zaman ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidakkah ini bisa menjadikan kalian untuk mempelajarinya dan menyelamatkan diri kalian dari azab nanti? Maka ketika nanti di yaumul qiyamah di dalam neraka, mereka meminta kepada penjaga neraka untuk memberikan keringanan, memohon kepada Allah, tolong mohonkan kepada Tuhanmu, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minal adzab, agar meringankan bagi siksa bagi kami, meskipun hanya yauman. Yauman itu bukan sepenuh hari, sebagian dari hari. Qalu, para malaikat menjawab seperti yang dikatakan tadi, bukankah telah datang kepada kamu utusan-utusan yang diutus kepadamu dengan membawa keterangan yang jelas? Qalu bala, mereka mengakui benar.
benar. Qalu, mereka mengatakan, fad'u, malaikat-malaikat itu mengatakan, silahkan kau berdoa, memohonlah kalian suka kalian, sebanyak yang kalian inginkan, selama yang kalian inginkan. Tapi perkataan para malaikat, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, namun doa permohonannya orang-orang kafir tidak lain hanyalah kesia-siaan belaka. yakni dia tidak akan pernah diijabahi ya Rabbana. Kalau di dunia mungkin kita ada orang disiksa saja masih ada istirahatnya, yang nyiksa masih kasihan. Tapi di yaumul qiyamah para malaikat penjaga neraka tidak mentolerir sedikit pun kepada para penghuninya. Di surat Al-Muddatsir ayat 26 sampai 31 Allah juga berfirman, sauslihi sakar, kelak aku akan masukkan orang kafir itu ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar, tahukah kamu apa itu neraka sakar? La tubqi wa la tadar, tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Yakni tidak ada satu penghuninya yang dibiarkan terlewatkan, semuanya akan ada di dalam neraka, dimasukkan dan dilahap oleh apinya. Lawahatul lil bashar, yang neraka sakar itu akan membakar manusia. Alaiha tis'ata asyar, yang dijaga oleh 19 malaikat, 19 afwan, bukan 7. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru. Tidaklah kami menjadikan penghuni neraka, penjaga neraka itu selain hanya dari malaikat, yakni yang dijadikan penjaga neraka 19 orang itu semuanya dari malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafur, dan tidaklah kami menjadikan bilangan penjaga neraka dari malaikat yang sebanyak 19 ini mereka ujian bagi orang-orang kafir. Mereka percaya enggak kalau nanti di neraka mereka itu akan dijaga oleh 19 malaikat dan mereka itu akan terus menunggunya? Itu fitnah, ujian buat mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 dan 78, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang-orang yang di dalam neraka. Wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Mereka orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka memanggil-manggil malaikat Malik. Wa nadau ya Malik, wahai malaikat Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolong mintakan kepada Tuhanmu untuk membinasakan kami. Saking sudah tidak kuatnya lagi, bukan hanya sekedar minta istirahat lagi, tapi sudah minta supaya dibinasakan. Liyaqdi alaina rabbuk, tolong bilang sama Tuhanmu agar mematikan kami, menumpas kami, membinasakan kami. Qala innakum makithun, tapi jawaban malaikat Malik, innakum makithun, dak, kalian akan tetap tinggal di dalamnya dalam keadaan hidup dan tersiksa. Naudzubillahi minan nar. Allah katakan, laqad ji'nakum bil haqq, sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian rasul-rasul yang membawa kebenaran. Kami telah datang kepada kalian dengan membawa kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, tapi kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran. Kalau diajak kepada kebenaran, kepada yang ada dalilnya, kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak. Kemudian berapakah orang yang masuk neraka dari umat Nabi Adam alaihissalam? Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yakni dalam hadis qudsi, ya Adam, Allah memanggil Nabi Adam. Fayaqulu, maka Nabi Adam mengatakan, labbaika wa sa'daik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu dengan segala sukarela. Wal khairu fi yadik, segala kebajikan ada di kedua tanganmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman kepada Adam, akhrij ba'san nar, kirimkan anak keturunanmu itu ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Qala, maka berkata Nabi Adam alaihissalam, wa ma ba'tsun nar, berapa ya Allah yang harus saya kirim ke neraka dari anak keturunan saya? Qal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah berfirman apa? Min kulli alfin wa tis'atan, min kulli alfin tis'ata mi'atin wa tis'atan wa tis'in. Setiap 1000 dari anak keturunanmu yang kamu kirim ke neraka sebanyak 999-nya. Jadi berapa yang disisakan dari 1000? 1. Ya Allah. Wa indahu yashibus saghir. Nanti pada hari itu tidak ada anak kecil, semua tua. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil dia akan keguguran. Wa taran nasa suqara, dan kau akan melihat manusia mereka dalam kondisi mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk dengan minuman. Walakin adzaballahi syadid, akan tapi mereka mabuk karena azab Allah yang dahsyat. Qalu, para sahabat berkata, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa menjadi satu dari yang 1000 itu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, abshiru fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian, karena sungguhnya seorang di antara kamu itu 1 orang, dan yang 1000 itu adalah dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, dan di sana juga ada riwayat yang sahih yang tidak disebutkan. Di riwayat yang sahih pula di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan kepada Nabi Adam dengan mengatakan, akhrij ba'san nar, keluarkanlah dari anak keturunanmu untuk kamu kirim ke dalam neraka. Wa ma ba'tsun nar, berapa ya Allah? Min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una, di setiap 100 yang kamu kirim 99. Lalu bagaimana memadukan dua riwayat yang sama sahih ini? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga yang lainnya, yaitu setiap 1000 hanya 1 yang selamat masuk surga, yang 999 masuk neraka, termasuk di dalamnya Ya'juj Ma'juj. Sedangkan 100 dari setiap 100 yang 1 masuk surga, yang 99 masuk neraka, tidak termasuk di dalamnya Ya'juj Ma'juj. Jadi perimbangan manusia yang di kita ini dengan manusia yang di Ya'juj Ma'juj itu kira-kira berapa persen? Kita ini cuma 10%-nya. Berapa jumlah kita seluruhnya di dunia ini sekarang ini? Kalau menurut sensus dunia, sekitar 6 sampai 7 miliar. Itu baru 10%-nya. Berarti Ya'juj Ma'juj itu berapa? Kalikan
Ya ini 6 miliar, 76 atau 7 miliar kalikan 90. Makanya nanti kalau Ya'juj Ma'juj muncul, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang mukmin yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam naik ke bukit Tur Sina. Selain mereka habis. Tidak bisa ngelawan sebanyak itu manusia. Mau sehebat apapun, mau pandai silatkah, tetap aja mereka akan binasa. Gak ada kata Allah dalam riwayat itu, saya akan keluarkan, saya akan utus dari hamba-hambaku yang manusia-manusia yang tidak terkalahkan, yaitu Ya'juj Ma'juj. Walhamdulillah, dari setiap 1000 itu yang termasuk di dalamnya, bahkan dikatakan Nabi di sini 999-nya Ya'juj Ma'juj atau 1000-nya Ya'juj Ma'juj. Ini masih banyak, cuma saya cukupkan. Saya bacakan satu ayat bagaimana calon penghuni neraka itu mereka masuk neraka. Di dalam surat Az-Zumar ayat 71 dan 72 Allah tabaraka wa taala berfirman, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Wasiqa, dan digiringlah, dituntunlah orang-orang kafir itu, dibimbing, digiring ke neraka jahanam berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka sampai di depan neraka, futihat abwabuha, pintu-pintu neraka itu telah terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga neraka ini berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah telah datang kepada kalian utusan-utusan yang diutus dari kalangan kalian sendiri, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan memberikan peringatan kepada kalian mengenai hari perjumpaan ini? Qalu bala, mereka mengatakan benar. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, akan tetapi telah ditetapkan ketetapan siksa itu bagi orang-orang yang kafir. Maknanya orang-orang yang mereka durhaka dan kufur ingkar, mereka itulah yang benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, maka amat buruklah tempat berlindungnya, tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Yaitu mereka orang-orang yang kafir itu sombong karena mereka tidak mau menundukkan diri mereka di hadapan hukum Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 41, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal akdam. Orang-orang yang pendosa, yakni dari kalangan orang-orang kafir dan juga yang selainnya, diketahui melalui tanda-tanda yang ada pada mereka, yaitu mereka akan diseret dengan ditariknya ubun-ubunnya dan juga ditarik dari kaki-kakinya. Ini kondisi mereka yang masuk neraka. Wa insyaallah masih ada beberapa ayat sampai ke 7 ayat dan sampai ke 6 ayat dan hadis 1 berkaitan dengan bagaimana penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Diseret, ada yang di mukanya diseret, ada yang di kakinya diseret. Naudzubillah minan nar. Ada yang mereka digiring berombong-rombongan dan untuk memasuki neraka jahanam. Naudzubillah minan nar. Hadza naktafi, barangkali ada pertanyaan. Naam, untuk amalan apa Ustaz supaya orang Islam ini masuknya ke surga tidak bisa dulu di neraka Ustaz? Menyempurnakan tauhid, jaga tauhid
dan sunnah, dan jangan terjatuh kepada kesirikan sedikit pun, dan juga jangan terjatuh kepada kebid'ahan. Serta ada 4 hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yaitu mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengeluh di dalam hidupnya, bertawakal kepada Allah. La yastarkun, di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan mereka tidak meminta ruqyah. Wala yartakun, atau meminta ruqyah. La yastarkun. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Ini zaman Nabi ada pengobatan dengan besi panas. Dan sampai sekarang masih ada pengobatan dengan besi panas, umumnya di negeri Yaman. Apakah selain besi panas ini ada juga kategori lainnya seperti operasi misalnya? Wallahu ta'ala alam. Tapi dohirnya hanya disebutkan besi panas, dan itu dohirnya. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dia tidak pernah bertatoyur, beranggapan sial terhadap sesuatu pun, baik waktu, tempat, orang, barang, atau keadaan. Ini keadaannya ini masih sial, nggak ada, haram. Wah, ini rumahnya bikin sial, nggak ada. Wah, ini anak bikin sial, ada. Itu orang sampai ngucapin gitu sama anaknya, naudzubillah min dzalik. Ini anak bikin sial, naudzubillah. Ini tempatnya buat dagang, ini bikin sial, nggak bisa buat untung. Ini semua tatayur. Atau juga, wah ini mau pergi kok ada ngomong di telinga saya, ini mendingan pergi atau tidak. Nah, ini tatayur. Hal banyak sekali, sampai dari yang kecil sampai dengan hal yang besar, itu semua tatayur. Kalau itu muncul di dalam hati kita, maka Nabi mengajarkan apa? Untuk membaca doa, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Allahumma la tayra illa tayruka, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang sudah Engkau takdirkan, yaitu nahasnya seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan oleh sebab tempat, oleh sebab seseorang, oleh sebab waktu dan sebagainya, termasuk nyadran, sedekah laut, apalagi majang jimat dan sebagainya. Ini karena tatayur yang kemudian membawa kepada syirikan. Kenapa nggak cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat, agar kita selamat. Wala yatatayyaru, atau juga mau pergi lihat burung, kalau burungnya dilempar pakai batu dia ke kanan, oh berarti nggak apa-apa pergi. Ini asalnya seperti itu, tair, kata-kata tayyur dari kata tair, burung. Tapi kalau burung itu dilempar larinya ke kiri, nggak jadi pergi, ini sial. Terus bagaimana kalau larinya ke depan? Dilempar larinya ke depan, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Mereka mengulang lagi, mencari burung lagi, dan mereka lempar sampai larinya ke kanan atau ke kiri. Ini asal tatayur di zaman jahiliyah. Zaman sekarang sudah macam-macam tatayurnya. Anak ada dikalungi dengan tulisan-tulisan yang nggak jelas maknanya, bukan dari Quran, bukan dari doa, tetapi kadang-kadang simbol-simbol saja. Ini semua juga karena menganggap, atau karena ini rumahnya dan sebagainya. Tidak ada. Allahumma la tayra illa tayr, tidak ada kesialan kecuali apa yang sudah Engkau takdirkan. Wala khaira illa khairuka, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang sudah Engkau tetapkan, yang sudah Engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah, yang menetapkan bagi nasib seluruh hambanya kecuali Engkau, ya Allah. Maka itu bacaan doa, kalau muncul perasaan-perasaan serupa itu, kadang itu muncul, maka itu dibantah dengan doa seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hendaknya senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka perlu kita memahami apa itu makna tawakal dan bagaimana kita bertawakal. Dengan seperti itu, insya Allah hati kita itu tentram. Karena 3 perkara yang sebelumnya itu adalah bagian dari tawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan menggunakan ruqyah. Di sini sudah pernah saya jelaskan, maksud ruqyah di sini ada yang menyebutkan yaitu meminta ruqyah dengan cara yang batil. Kemudian berobat dengan besi panas karena tidak tahan sakit, mendingan dia berobat dengan besi panas supaya sembuh. Nah, ini ada kehilangan kerelaan di dalam dirinya dengan ujian yang ditimpakan Allah kepadanya. Kemudian tidak bertatoyur. Dan ini semua adalah termasuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insya Allah kapan-kapan kita bicara tawakal. Dulu pernah kita sampaikan mengenai syirik dalam tawakal, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti kita kesempatan untuk bisa bicara tentang tawakal. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada saya cukupkan ini saja, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah, dan mewafatkan kita semua di atas tauhid dan sunnah dan husnul khatimah. Semoga kita semua dibangkitkan di yaumul qiyamah, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadza minni rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.